Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 65 sampai 67. Nah, berikut beberapa ekspresi-ekspresi yang berguna ya untuk dipergunakan waktu kita menulis surat. Nah, ini ada gratitude atau rasa syukur. Nah, seperti ini bentuknya. Saya menuliskan surat ini untuk berterima kasih kepadamu atas atas apa penyebab kita berterima kasih pada orang tersebut. Yang kedua, ini sangat sangat terima kasih pada kamu ya. Nah, seperti itu. Ini very kind of you. Ini atas kebaikan kamu. Ini terima kasih banyak atas titik-titik. Ya, for ini bukan artinya bukan untuk bisa diterjemahkan sebagai atas. Atas apa? Atas kedatangannya bisa, atau hadiah yang dikirimkan bisa seperti itu. Sama juga grateful, hampir sama dengan berterima kasih nih ya. Saya sangat berterima kasih karena kamu berikan apa, misalnya berikan hadiah atau gimana, atau rasa syukur, ini lebih cocoknya ya, seperti itu. Lanjut, memberikan saran ya. Well, ini tidak bisa kita terjemahkan ya, ini mungkin sebagai ungkapan saja. Saya berpikir tentang hal tersebut, dan jika saya menjadi kamu, saya akan, apa sebutnya? Pernahkah kamu memikirkan tentang titik-titik? Nah, itu dia. Pada surat kamu yang terakhir, kamu mengatakan kamu tidak yakin terhadap apa yang harus dilakukan, apa tindakan yang harus diambil. Ya, saya menyarankan. Nah, apa sarannya? Saya pikir kamu tidak melakukan. Nah, melakukan apa? Ya. Di surat kamu terakhir, kamu meminta saya tentang titik-titik. Menurut saya, ya, tidak saya pikir ya. Menurut saya titik-titik. Kita lanjut. Menyampaikan berita baik ya, berita bagus. Saya yakin kamu akan berbahagia untuk mendengar bahwa kamu akan bahagia jika mendengar bahwa titik-titik. Yang kedua, saya yakin kamu akan tertarik untuk mengetahui bahwa titik-titik. Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa titik-titik? Lanjut, OMG. OMG ini kepanjangannya adalah Oh my God, atau di kita menerjemahkannya sebagai astaga. Nah, kamu tidak bisa menduga apa yang telah terjadi. Nah, saya saya sangat gembira untuk mendengar bahwa, atau saya sangat gembira mendengar tentang. Nah, itu dia. Kebahagiaan saya tidak terkatakan, ya, kebahagiaan saya tidak terkira ketika membaca bahwa kebahagiaannya sebutkan. Selanjutnya, menyampaikan berita buruk. Saya dengan menyesal, tetapi saya harus menyampaikan pada kamu bahwa, apa bahwanya? Berita buruk, saya takut, tetapi hal ini tidak bisa diabaikan. Nah, inilah beritanya. Nah, ini tentang berita kan? Inilah yang terjadi. Ya, itu bisa here it goes, itu arti bisa seperti itu.
Ya, inilah sebenarnya yang terjadi. Maka kamu ceritakanlah apa kejadiannya sebenarnya. Saya sangat menyesal ketika mendengar bahwa penyesalannya, materinya. Nah, lanjut, wrenching. Nah, hati saya sangat terpukul membaca tentang atau patah hati ya. Wrenching ini ketika kita cari memilukan ya, menyedihkan. Hati saya sangat sedih ya membaca tentang. Lanjut, ini meminta pertolongan. Saya berharap jika kamu bisa menolong saya. Saya sangat berharap ini ya, wonder ini adalah artinya sangat luar biasa ya. Saya bertanya-tanya bisa, saya ingin tahu atau mungkin bisa sangat berharap artinya di sini. Saya harap hal ini tidak terlalu menyusahkanmu untuk bertanya atau untuk meminta. Bukan ini bukan bertanya ya, meminta ya. Tetapi mungkin kamu harus sampaikan kenapa harus kamu minta tolong. Begitu juga ini I wonder di atasnya. Nah, saya berharap saya bertanya-tanya atau saya berharap jika saya bisa meminta pertolongan kamu. Bisakah kamu sebutkan apa pertolongannya di sini? Lanjut. Ini meminta maaf ya. Meminta maaf artinya apologizing ya. Saya ingin meminta maaf atas apa? Apa kejadiannya sehingga kamu harus meminta maaf? Saya menyesal bahwa ini apa penyesalannya? Kata-kata tidak cukup untuk menghapus penderitaan yang telah saya berikan kepada kamu, tetapi saya ingin meminta maaf untuk menyampaikan bahwa saya sangat menyesal. Nah, lanjut. Ini ekspresi, contoh-contoh ekspresi yang digunakan dalam surat pribadi, personal letters. Ini sapaan, ya, salutation ini sapaan. Ini dear, ya. Kalau kita sapaan ini kalau menggunakan surat agak resmi ya, barangkali bisa dimulai dengan hormat ya. Ini sama juga dengan hormat. Atau mungkin yang tersayang seperti itu ya. Nah, itu my love, kamu tahulah, sweetheart, jantung hati, sayang, ya seperti itu. Nah, salutation ini, sapaan ini tergantung pada seberapa dekat kamu dengan orang yang kamu tulis, kamu berkirim surat. Nah, kalau misalnya tidak terlalu dekat, bisa kamu pakai dear seperti ini. Tetapi my love, darling, nah itu my dear, itu biasanya sangat dekat. Bahkan mungkin sedarah mungkin ya, atau teman akrab. Sedarah maksudnya itu mungkin dari anak, orang tua ke anak ya. Itu biasanya my dear, my love, atau saudara, seperti itu. Nah, ini penutupan. Nah, yours saja bisa kamu pergunakan, atau with love bisa juga dipergunakan. Sincerely yours ya. All the best bisa, affectionately bisa, much love, best wishes bisa. Ini kalau di surat yang regak resmi, ini bisa diterjemahkan dengan hormat kami ya, atau hormat saya, agak resmi itu. Nah, memulai sebuah surat
untuk memulai surat. Apa-apa saja kalimat-kalimatnya. Nah, ini dia. Apa kabar? Ini artinya ya. How are you itu artinya adalah apa kabar. Saya harap surat ini sampai kepada kamu. Nah, terima kasih atas surat kamu yang terakhir. Ini sangat menyenangkan mendapatkan kabar dari kamu atau mendapatkan kabar dari kamu. Maaf karena membalasnya terlambat ya. Saya mohon maaf, saya harus menuliskannya lebih awal. Nah, ini bisa kata-katanya disebut seperti itu. Tidak, akhir-akhir ini saya tidak lagi mendengar dari kamu, maka saya pikir saya harus menulis surat ini. Nah, seperti itu. Saya menyesal untuk menginformasikan bahwa, nah itu dia. Dan ini penutupannya, ya, untuk penutupan di akhir-akhir surat. Saya menunggu untuk bertemu dengan kamu secepatnya. Nah, saya menunggu berita dari kamu secepatnya. Jadi ini bukan to hearing ya. Setelah to see you, forward to see you. Tidak ada yang saya belum pernah menemukan setelah to ada ing seperti ini. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin ini di luar pengetahuan saya. Biasanya setelah to tidak ada ing, harus infinitif. Lanjut, harapan terbaik untuk tes yang akan datang. Nah, see you, sampai jumpa. Nah, saya akan menulis secepatnya. Saya harus berhenti sekarang ya. Saya menunggu berita atau balasannya secepatnya. Nah, saya menunggu untuk bertemu dengan kamu lagi, atau simpelnya bisa digunakan conclusionnya sebagai bye. Seperti ini saja, sampai jumpa, itu arti dari bye. Nah, lanjut, kita ini contoh dari personal letter yang sudah lengkap, yang mana surat personal ini sudah kita terjemahkan di video sebelumnya. Nah, ini dia. Ini disampaikan bagian-bagiannya. Ada tanggal, ya, ini salutationnya, ini alamatnya, ini sapaan, ya, ini introduction, dan ini adalah body atau kontennya, inti dari surat tersebut, dan ini penutupannya, closure, dan ini penutupnya. Ini tanda tangan atau tanda pengenalnya ya. Dan ini postscriptnya. Kalau postscript ini di kita PS ini ya, di kita NB, artinya adalah nota bene. Nah, arti NB itu adalah nota bene. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.